Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penyintas ambeien di seluruh Indonesia. Malam ini saya pengen bercerita tentang keluhan seorang ibu yang masih punya anak kecil-kecil, baru operasi sudah 20 hari lebih, itu sulit sekali BAB dan dia merasa di perutnya itu banyak fases yang tidak bisa keluar, bingung dan pusing. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian WA saya ya kalau nggak salah ya, kemudian tanya-tanya apakah ini normal atau tidak. Tiga minggu sulit sekali BAB, tidak, atau dia bilang belum BAB dia bilangnya, sehingga perutnya mendadak begitu. Saya tanya, apakah setiap hari ada perasaan BAB? Ya ada. Apakah BAB-nya keluar dikit-dikit? Ya dikit sekali. Kadang harus dicukil. Nah, dicukil berarti ini masih ada lubang ya. Lubang di anusnya masih berlubang. Apakah bisa kentut? Kentut bisa. Apakah jarinya dimasukkan masih cukup? Masih bisa. Artinya ini insya Allah masih dalam taraf wajar. Tapi ibu ini takut sekali kalau ada apa-apa. Nah, kemudian dia tanya, kalau Bapak dulu berapa lama bisa BAB? Saya jawab 1,5 bulan. Baru ibunya agak tenang. Nah, saya sarankan kalau memang harus dicukil nggak apa-apa. Saya dulu juga dicukil-cukil dulu karena keras sekali fasesnya, keras sekali pokoknya, dan nggak normal kerasnya. Nah, mungkin kenapa bisa keras itu pengaruh obat, dugaan saya. Dugaan kuat itu kita mengkonsumsi obat dalam seminggu 2 minggu lebih, itu kita mengkonsumsi obat. Kemudian pikiran kita agak stres, jadi campur baur, kemudian fasesnya keras dan sulit keluar. Sama ibu itu cukil-cukil, enggak apa-apa. Saya dulu juga berhari-hari itu cukil-cukil, dapatnya cuma satu buletan kotoran kambing begitu. Pokoknya memang sangat menyiksa ya, sangat menyiksa. Nah, kemudian setelah saya sampaikan saya dulu bisa BAB normal itu 1,5 bulan, ibu itu agak tenang. Jadi Bu, yang penting itu masih ada lubangnya, kemudian masih keluar dikit-dikit fasesnya, dimasuki jari telunjuk masih bisa, masih kentut normal. Mungkin itu tinggal mengatur pola makan. Coba mungkin makan buah di awal sebelum makan nasi, atau makannya yang berserat itu diperbanyak, terus minum juga yang banyak. Kemudian kalau sudah tidak sakit tinggalannya sembelit, mungkin obat-obat itu bisa dikurangi ya, obat-obat itu ya, karena obat itu menyebabkan keras, itu menurut saya salah satunya. Kemudian makan buah-buah yang berserat yang membuat fases itu lunak, itu tetap dilanjutkan ya, dilanjutkan. Dan pikiran coba dirilekkan, jangan stres terus ya. Stres itu memang kelihatannya secara apa ya, medis, secara fisik nggak kelihatan dampaknya, tapi ini saya kok menduga stres itu juga berdampak. Pikiran ya, mikir anaknya ya, ya wajar ya, anaknya masih kecil, terus kemudian operasi ambeien, 3 minggu belum BAB, perutnya berdedek seperti tertimbun di perut gitu kotorannya. Nah, itu memang sangat menyiksa dan khawatir. Setiap periksa ke dokter, kata beliaunya, itu selalu dikasih pencahar. Nah, memang 3 minggu saya juga pencahar itu nggak mempan ya. Saya 3 minggu makan apapun itu kayak nggak ngefek terhadap kelancaran BAB. Sulit sekali BAB itu. Saya bahkan apa ya, berkali-kali ke belakang, ke kamar mandi, ke kamar kecil, itu pernah sehari itu saya hitung lebih dari 10 kali bolak-balik ya. Tapi tidak keluar, dan memang itu fase-fase yang sangat bikin kita pusing ya. Jadi wajar kalau memang ada yang mengalami seperti itu kemudian bingung, itu ya wajar. Tapi jangan khawatir kalau masih di bawah 1 bulan lebih dikit, itu memang belum bisa normal penuh. Itu wajar-wajar saja. Dan saya harapkan kalau ada teman-teman yang punya pengalaman, kira-kira apa sih yang paling manjur untuk mempermudah BAB itu? Bagi yang sudah pengalaman boleh di-share ya. Teman, begini, bagi yang sedang mengalami sembelit,
apa yang terjadi pada teman kita itu ketika kita praktekkan kepada kita sendiri itu kadang-kadang juga tidak sama hasilnya. Itu mohon dimaklumi. Jadi misalnya ada si A, saya minum ini loh, Yakult sama ini lancar. Nah, terus kemudian Anda nyoba, ternyata di Anda ndak ada efeknya. Itu bisa terjadi dan wajar itu terjadi karena pengalaman tiap orang itu kadang-kadang berbeda. Tubuh kita responnya berbeda terhadap barang yang sama yang kita makan. Ada yang satu makan pepaya itu mencret, ada yang satunya enggak. Satunya makan jeruk mules, yang satunya tidak. Satunya makan daging soto enak, satunya enggak enak. Satunya makan rawon lancar, BAB, satunya sembelit. Itu memang tidak harus sama respon tubuh itu, tergantung kondisi tubuh kita juga ya. Karena tidak sama itu tadi. Nah, bagi yang ibu-ibu yang masih sakit, semoga tetap semangat dan saya doakan segera lekas sembuh dan bisa BAB dengan lancar dan tuntas. Nanti plong, nanti rasanya kayak saya dulu begitu ya, berhari-hari nggak bisa BAB, begitu keluar banyak itu rasanya kayak mengepalkan tangan terus bilang merdeka, merdeka. Saya bilang begitu, alhamdulillah merdeka. Jadi kita seperti merdeka dari sembelit yang menyulitkan aktivitas kita, yang membuat kita pusing dan brol gitu rasanya. Oh, nanti ya, Ibu insya Allah seperti itu, nanti akan merasakan kepuasan, merasakan kelegaan yang luar biasa begitu semuanya sudah lancar. Nyeri-nyeri dikit-dikit itu seolah hilang ya, nggak kerasa lagi karena kita bahagia sekali. Seperti itu, dan saya mohon maaf ya, kemarin ada video saya yang sebelum ini suaranya kemeresek, saya nggak tahu saya jepitkan di baju kok hasilnya kemeresek apa kegesek-gesek, mungkin jadi nggak jelas, mohon maaf. Tapi terlanjur saya upload dan kok mau saya buang kok eman-eman ya. Nanti kalau misalnya ada yang nonton terus nggak nyaman ya di skip aja, nonton yang lain ya. Kemudian bagi sahabat-sahabat penyintas ambeien, bisa juga video ini di-share kemana gitu ya, ke teman-temannya yang sesama penyintas yang belum tahu, atau ke grup-grup WA Anda, karena saya yakin di antara komunitas Anda dari 20 orang itu mungkin ada 2-3 yang sebenarnya dia punya ambeien, atau 1-2-3 lah ya. Tapi mereka biasanya masih belum menghiraukan, mungkin masih kecil, mungkin hanya kadang-kadang saja, atau mungkin ada yang sudah lumayan parah tapi malu untuk bercerita. Siapa tahu dengan menonton video ini kemudian tidak malu lagi, terbuka, sehingga bisa lebih rileks dan siap menghadapi proses-proses penyembuhan seperti itu. Dan bagi yang punya pengalaman sama, boleh diketik di komen. Meskipun kelihatannya tidak ada yang merespon, itu saya yakin itu dibaca. Karena banyak yang bilang itu, saya kalau pusing itu membaca komen-komen yang ada di YouTube saya ya. Meskipun dia tidak merespon, tidak membahas, tapi itu banyak dibaca. Kalau itu ketikan Anda, tulisan Anda di kolom komen itu membuat orang lain senang, membuat orang lain gembira, itu ya bagian dari amal jariah. Ya, amal jariah kita telah membuat orang lain tersenyum, ya kan? Senyum itu kan juga membahagiakan orang lain. Nah, itu juga jariah. Jadi kita berbagi ini juga untuk menghibur lah ya teman-teman kita yang pusing, yang bingung karpe dewe, mau cerita sama siapa, nggak punya teman di sekitarnya, tetangganya juga nggak punya pengalaman, bingung sendiri, lalu nonton ini ya bisa berkurang lah. Semoga ya kebingungannya bisa berkurang dan semakin semangat untuk menjalani proses penyembuhan. Saudara-saudara, sebenarnya saya juga mau ya kalau ada teman-teman yang pengen testimoni, bikin video pendek di HP terus dikirim ke saya, nanti saya juga bisa saya upload biar mungkin ada variasi. Sebenarnya saya juga pengen wawancara langsung dengan teman-teman, tapi akhir-akhir ini di Malang saya tidak dapat teman yang tidak dapat teman baru gitu yang sesama ambeien. Jadi saya belum menemukan partner untuk berbincang-bincang.
Sehingga sementara masih monolog seperti ini, saya ngomong sendiri ya. Tapi apapun itu semoga ini tetap menjadi hiburan ya. Jangan serius-serius lah ya. Yang jelas kadang-kadang ada kita ini ada harus rileknya ya. Jangan serius terus. Menurut saya kita itu serius itu hanya pada satu hal. Ketika kita beribadah, mungkin yang muslim ketika kita sholat tuh wajib serius, selebihnya kita itu boleh tersenyum-senyum, sambil santai, sambil apa itu boleh. Berdagang sambil guro-guro, misal yang bertani mencangkul sambil berguro, atau itu boleh. Tapi kalau ketika sudah kita beribadah ya harus serius. Baik, saudara-saudara, para penyintas ambeien, semoga lekas sembuh, semangat, jangan drop, jangan down, jangan stres terus. Saya yakin Anda nanti yang sudah operasi terutama akan segera sembuh ya, segera sembuh dan bisa beraktivitas dengan normal. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share video ini kepada teman-teman Anda yang barangkali memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.